jurusan yang lowongannya ada lumayan banyak itu biasanya jurusan Wirtschaft dan teknik. Jadi, halo Shen, buat kalian yang udah penasaran soal peluang dual studium di Jerman untuk orang Indonesia, hari ini aku akan jelasin sama kalian semuanya tentang peluang tersebut. So, kita langsung aja, kira-kira berapa persen sih peluang dual studium di Jerman untuk orang Indonesia itu? Bakalan hitung statistiknya berdasarkan mahasiswa asing yang ada di perusahaanku dan mahasiswa asing yang ada di kelas tempat aku dual studium. Jadi aku dual studiumnya kan di DHBW Stuttgart, dan aku akan jelasin satu kelas itu ada berapa dan yang Ausländer ada berapa atau orang asing. Di kampusku itu totalnya ada 27 orang di kelasku. Lebih tepatnya jurusanku kan Wirtschaft Informatik IMBIT. Jadi itu International Management Business dan Informasi Teknologi, jadi IT. Nah, itu totalnya 27 orang di awal semester. Dan dari 27 orang itu, 4 orangnya adalah orang asing. Jadi kalau misalnya ada 27 orang di kelas, dan 4 orang atau 4 dari 27 orang tersebut adalah orang asing, berarti orang asingnya ada sekitar 14%. Ini udah aku hitung duluan. Sedangkan kalau di perusahaanku, itu mereka punya 40 mahasiswa totalnya yang dual studium di perusahaan tersebut. Nah, dari 40 orang ini, yang orang asing itu cuma aku, berarti 1 orang, berarti 1 dibagi 40, berarti kesempatannya sekitar 2,5%. Berarti bisa kita simpulkan kalau kesempatannya sekitar maksimal 15% atau mungkin bisa jadi di bawahnya. Nah, hal ini juga bergantung pada hal lainnya seperti faktor-faktor yang akan aku jelasin sekarang. Jadi, tadi udah aku jelasin kalau kesempatannya nggak terlalu besar, sekitar 2,5 sampai 15%, tapi bisa jadi juga lebih besar, tergantung faktor-faktor yang akan aku jelaskan sekarang. Nah, faktor pertama, jurusannya. Kira-kira kalian mau daftarnya jurusan apa? Apakah jurusan Gesundheit atau kesehatan, atau apakah jurusan ekonomi dan bisnis, atau jurusan teknik? Nah, kalau kalian penasaran, kira-kira jurusannya ada apa aja sih kalau dual studium? Kalian bisa cek misalnya di DHBW Stuttgart, Bachelor Studienangebot. Nah, ini ada jurusan ekonomi bisnis, Wirtschaft, itu misalnya ada BWL. Nah, BWL itu ada banyak banget. Ada yang bank, ada yang digital business management, ada yang soal commerce, ada juga yang soal supply chain management, terus ada juga soal finance, ada juga soal bangunan, ada juga soal industri atau international business, dan lainnya. Jadi, jurusanku masuk yang ini, Wirtschaft Informatik IMBIT. Nah, kalau yang teknik ada misalnya elektroteknik, ada juga informatik. Informatik pun biasanya dibagi jadi beberapa, jadi ada yang informatik general atau semuanya, atau yang fokus ke cyber security, atau fokus yang ke KI, atau ada juga yang di digital bachelor program yang ini yang baru. Terus ada Maschinenbau, Mechatronik, atau Wirtschaft Ingenieurwesen. Kalau misalnya yang sosial, misalnya ada jurusan Erziehungshilfen atau Sosial Arbeit, atau kalau misalnya jurusan kesehatan itu ada Angewandte Hebammewissenschaft, itu jurusan yang ngebantu orang hamil, jadi sejenis bidan. Terus ada juga yang Pflegewissenschaft. Nah, itu tadi jurusan-jurusannya. Tadi kan udah aku jelasin, kalau jurusan yang lowongannya ada lumayan banyak itu biasanya jurusan Wirtschaft dan teknik. Jadi jurusan yang 2 ini kesempatannya lebih kecil karena yang 2 ini jurusannya lebih banyak ditawarkan oleh banyak perusahaan. Nah, selain faktor jurusan, ada juga faktor kemampuan bahasa. Kira-kira walaupun misalnya kemampuan bahasa kalian udah C1 nih, karena kan syaratnya emang kalau misalnya dual studium
harus C1. Bukan berarti kalau kalian udah lulus C1 berarti kemampuan bahasanya akan benar-benar oke banget dan sesuai sama yang perusahaan inginkan. Belum tentu, karena setelah aku menyadari, jadi waktu itu di tahun 2021, aku kan lamarnya tahun 2021. Nah, aku inget banget walaupun udah lulus C1, bukan berarti aku bakalan lancar banget ngomong bahasa Jermannya, bakalan bisa ngejawab semua pertanyaan, bakalan bisa selancar orang Jerman. Enggak juga, karena itu baru seingatku 2 tahun pertama aku di Jerman, dan aku punya C1, dan itu nggak terlalu nyaman. Tetap ngomong bahasa Jermannya nggak yang selancar sekarang, walaupun aku udah C1 waktu itu. Jadi C1 itu benar-benar takes times banget, jadi butuh waktu banget buat kalian bisa yang sampai lancar kayak orang Jerman langsung. Jadi semakin tinggi kemampuan bahasa Jerman kalian, jadi levelnya walaupun tulisannya C1, itu C1-nya beda-beda. Ada yang C1 bagus banget, ada yang C1 awal banget, ada yang C1 gak terlalu bagus, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi semakin bagus kemampuan bahasa, semakin besar kesempatan kalian untuk dapat dual studium. Kemudian ada juga kualifikasi. Nilai sekolah atau nilai UN itu biasanya dilihat kalau misalnya dual studium bachelor. Kenapa? Karena kan nggak terlalu banyak hal lain yang bisa dilihat. Karena biasanya kalau bachelor dual studium di sini itu yang ngelamar anak-anak yang baru lulus sekolah. Jadi abitur. Nah, mereka ngeliatnya dari apa? Ngeliatnya dari nilai sekolah. Apakah nilai sekolahnya bagus atau enggak? Apakah nilai abiturnya bagus atau enggak, dan itu biasanya difokusin ke nilai matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Jadi 3 itu yang difokusin. Jadi itu yang paling penting. Jadi makanya mereka juga kalau ngelihat dari ijazah kalian, yang dilihat biasanya nilai sekolah, nilai UN. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sudah S1, itu biasanya dilihat nilai akhirnya aja, ijazahnya berapa, rata-ratanya IPK-nya. Selain itu, bakalan jadi pertimbangan juga apakah kalian sebelumnya punya pengalaman kerja atau pengalaman magang atau pengalaman organisasi mungkin dan yang lainnya. Jadi pengalaman-pengalaman kalian yang kalian lakukan sebelum kalian mendaftar ini itu kalian bisa cantumin. Apalagi yang relevan kalau misalnya kalian dulu pernah ikut organisasi dan bagian finance, terus kalian ngelamarnya jurusan BWL, itu kan relevan banget. Nah, itu bisa kalian sertain. Selain itu, sertifikasi kalian juga bisa tambahin kalau misalnya ternyata kalian nggak terlalu banyak punya pengalaman kerja, kalian bisa ambil sertifikasi online. Kan sekarang ada banyak, kalian bisa ikut kelas Python, atau kelas Java, atau kelas data science, seperti itu. Itu bakalan cukup bisa membantu kalian untuk menaikkan nilai atau value dari CV atau Lebenslauf kalian. Selain itu, perusahaan. Jadi, nggak semua perusahaan itu nerima pekerja asing. Jadi, itu nggak ada tulisannya kalau mereka cuma nerima pekerja asing, tapi realitanya adalah beberapa perusahaan kecil itu lebih prefer sama orang Jerman atau anak-anak yang sekolah di sekolah Jerman. Kenapa? Karena mereka bisa memastikan kalau bahasa Jerman anak tersebut itu sudah cukup bagus, jadi mereka nggak akan kesulitan untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan anak-anak tersebut. Kalian bisa daftar juga ke perusahaan kecil, tapi saranku mungkin daftar ke perusahaan yang lebih besar, yang banyak orang-orang yang ngomong bahasa Inggris juga, itu bakalan meningkatkan persentase kesempatan kalian untuk diterima di besar. Berdasarkan pengalaman aku waktu itu, aku daftar-daftar dual studium. Itu tadi faktor-faktor yang bisa meningkatkan kesempatan kalian atau peluang kalian untuk dual studium di Jerman. Jadi, kalau kalian bisa meningkatkan faktor-faktor tersebut, tentunya hal ini, jadi peluang yang di bawah 15% ini tentunya bisa akan lebih tinggi lagi. Jadi, saranku kalau kalian mau ikut dual studium, kalian tingkatkan faktor-faktor yang bisa kalian tingkatkan. Kalau next time, aku bakalan sharing tentang peluang untuk Ausbildung di beberapa jurusan. Kalau misalnya tertarik, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan videonya tentang peluang Ausbildung di jurusan tersebut. So, semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Tschüss!